Halo, selamat malam sahabat screening saham IDX bersama saya Idris Erkan Apandi. Hari ini kita akan membahas perkembangan saham-saham ya. Kita akan melihat dari IHSG terlebih dahulu. Untuk IHSG hari ini ada penguatan sedikit ya, 8 poin ya, naik 11%. Semoga saja ini menjadi batas bawahnya. Untuk chartnya ya, IHSG mantul ya, mantul dari support Fibonacci 38,2%. Jadi ini antisipasi kita ya. Harga harga 7447 ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga, jebol saja walaupun bisa balik lagi, itu menandakan ada penjebolan ya, penjebolan support kuat dari Fibonacci retracement seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini IHSG-nya tertahan ya, tertahan di Fibonacci 38,2% atau di harga 7.447 ya. Kalau jebol sekali lagi hati-hati. Semoga saja bulan ini sudah berakhir ya, take profit dari asingnya ya yang mempengaruhi asing, mempengaruhi pergerakan laju IHSG ya seperti itu. Selain dari perbankan yang cukup tertekan juga ada saham-saham Papa PP ya. Beberapa saham Papa PP ada yang satu naik ya dan beberapa juga mengalami tekanan ya seperti itu seiring dengan sentimen-sentimen yang di luar. Kalau menurut Bang Arga itu hanya kecap saja itu ya, kecap-kecapan ya. Yang jelas kita para retail ingin dimainkan psikologi kita. Apakah masih mampu bertahan di market ini atau tidak ya, dimainkan psikologinya. Saham saham-saham terbaik pilihan kita di bawah turun. Bagaimana kita menghadapi emosi, mengendalikan emosi ya, agar tidak eh, masuk dengan tanpa teknik ya, melihat saham-saham pilihan kita turun sehingga ada motivasi kita untuk all in ya. Jangan dulu ya. Semua ada ilmunya, kita minta bantu sama AI ya, seperti itu. Oke, berhubung di indikator AI yang bisa ditampilkan di laptop ini hanya ada dua ya. Kita maksimalkan saja. Adapun indikator yang muncul review buy maupun sell itu ada di Machine Learning Lorentzian Classification ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Kita fokus di sini menandai ya, menandai cara kerja Fibonacci retracement ya. Cara kerjanya sebenarnya simple. Ini merupakan ilmuwan matematika ya. Fibonacci ini merupakan deret. Deret Fibonacci silakan cari di Google bagaimana sistemnya. Untuk di saham mereka bisa menggunakan angka-angka Fibonacci seperti itu ya. Oke, IHSG jebol di support pertama 23%, akhirnya jebol tertahan ya. Kalau sampai jebol memang logikanya akan ke support berikutnya seperti itu. Tertahannya di support berikutnya sampai ada pembalikan arah ya. Sampai ada pembalikan arah. Untuk Fibonacci retracement memang eh ini dibilang Fibonacci emas ya. Fibonacci emas itu di angka 6 61 sampai 65 ya. Ini ditandai. Kalau rank ini merupakan rank beli Fibonacci retracement ya. Artinya kebanyakan saham ya rata-rata mantulnya setelah ini. Jadi seperti itu. Kalau dia pada fase turun, retracement kebanyakan pada fase ini ya seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat ke saham. Yang pertama Papa PP dulu ya. Papa PP yang pertama ada
BRPT ya. BRPT sempat diborong asing ya, tapi sahamnya belum ya, belum menanjak. Oke, secara eh, Fibonacci dia jebol ya, tapi tertahan di Fibonacci berapa persen ini ya? 76% ya. Dia memang angka terbaik kalaupun mau beli itu waktu kemarin ini ya sebenarnya. Sempat sempat tertahan tapi dia tidak mampu menahan ya gerakan tekanan jual dari asing yang cukup besar juga dan sentimen-sentimen kecap-kecap ya. Kecap-kecap dari luar itu membuat psikologi retail ini akan ikut-ikutan cut loss seperti itu. Baik, kalau Bapak Ibu tertarik ya di sini eh ternyata di Fibonacci perdagangan hari ini mantul ya. Fibonacci yang 78%-nya ada pantulan ya. Sahamnya dibawa naik atas. Mudah-mudahan ini menjadi bottomnya ya, support kuatnya ya. Ini kalau saya lihat belum menyentuh ya, pas menyentuh di Fibonacci-nya ya. Kalau saja dia menyentuh turun ya, berarti itu petanda saham harga berikutnya akan kembali ke area 900-an seperti itu. Itu wait and see lah ya. Musim sekarang ini memang banyak sentimen, banyak kecap-kecap ya yang membuat pengaruh harga itu tidak bisa kita menahan saham itu terlalu lama. Untuk itu harus dijaga ya seperti itu. Berikutnya BRPT kita coba cek di aplikasi Stockbit ya. Siapa yang borong? Bagaimana keadaan asingnya ya? Kita coba kita lihat dulu ya. Asing masuk atau keluar ini? Oh, kemarin ya. Ini saya pernah infokan ini ya. Saya menduga luar biasa asing ini ya. Sampai 86 miliar dan 2 hari ini memang keluar ya. 11 sama 19 ya. Tapi nggak ada apa-apanya, Mas. Asing masih tampung barang ya. Tinggal tunggu saja, tunggu tanggal mainnya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik, ya silakan ya. Karena kita panduannya juga asing ya, asing beli. Asing masih banyak barangnya ya. Tentu ini akan asing nggak akan mau rugi dong ya. Nanti akan digoreng oleh asing ini. Jadi Bapak Ibu yang punya barang di bawah atau belum punya barang, tunggu. Nah, bagaimana strateginya kalau yang belum punya barang ya? Kalau strategi yang belum punya barang, kita lihat AI-nya ya. Biarkan saja ini ya. Ya bagi yang belum punya barang, tidak apa kita tidak dapat harga best price atau di benar-benar di bottomnya tidak apa, biarkan saja ya. Kita biarkan ini wait and see. Kita ambil ketika dia melewati Fibonacci emasnya. Jadi seperti itu. Kemudian ini indikator tekanan jualnya juga cukup masih tinggi ya. Nunggu ada pembalokan arah ya, seperti itu. Seperti ini ya. Rupiah, pi-nya ingat kata kuncinya pembalikan arah rupiah ya, seperti itu. Nah, jadi kita mencoba buy ketika Fibonacci-nya dilewati ya. Garis Fibonacci emas ini di 61 sampai 65%-nya ya. Buy on retracement ya, seperti itu. Oke, wait and see, sabar saja menunggu pembalikan arah tekanan jualnya. Saya harap mulai mereda. Kalau ini sih rata-rata ya spekulasi ya ini. Ini udah mereda ini ya. Rata-rata bottomnya di minus. Ini kebanyakan di minus ini ya. Ada yang minus 30, mantul lagi. Ini minus 42, minus 26. Nih yang dalam ini minus 48, 57. Ini minus ini mantul lagi 52. Dan yang sekarang minus eh,
43 sedikit lagi lah ya, tekanan jualnya sedikit lagi ya, seperti itu. Oke, lanjut. Brand ya, hari ini turun ya, brand. Fibonacci-nya seperti apa? Fibonacci-nya sepertinya ini ya. Fibonacci seharusnya harga emasnya di sini karena sentimennya kurang baik, kecapnya ya, bumbu-bumbunya kurang baik, akhirnya ARB ya, ARB 2 kali ya, itu yang membuat dia sulit bangkit seperti itu. Kak, teman kan Dedek Kak, dia main HP. Jadi seperti itu, memang waktu itu mantul ya, sudah Fibonacci di 165% ya, bisa ya seperti itu. Oke, bagaimana antisipasinya harga terbaik ya? Harga terbaik kalau jalan ini sudah mantul di 6.500 ya, kemungkinan sideways ya. Bagaimana posisinya? Ya tentu ini kita kalau mau ambil barang ikut trading nunggu ya, nunggu pembalikan arah dia melewati posisi 7.050. Itu aman. Kalau udah posisi ini maka target selanjutnya di 8.000 gitu Bapak Ibu. Kenapa nggak beli sekarang aja? Ya, kita jangan berspekulasi ya, walaupun itu harganya eh, bottom ya, takutnya di bawah turun. Siap nggak Bapak Ibu? Intinya gitu. Lebih baik kita ketinggalan ya, lebih baik kita ketinggalan. Biarkan dia breakout dari Fibonacci-nya dulu, konsepnya di 7025 dengan volume tinggi ya, arah arah tekanan jualnya lebih besar tekanan beli. Jadi indikatornya mulai hijau, misalnya hijau, mulai lewat Fibonacci, maka arah selanjutnya adalah 8.100 seperti itu. Jadi seperti itu kalau menggunakan Fibonacci. Oke, lihat aplikasi Stockbit asingnya seperti apa. Ini penting juga kalau asingnya masih keluar. Jadi kita harus wait and see ya. Asingnya keluar ya, asingnya keluar. Belum ada akumulasi yang cukup lagi. Beda cerita dengan BRPT ya. Tetapi kalau ini asingnya nantilah ya, siap-siap aja lah. Kalau nggak mau ketinggalan, ambillah sedikit ya, ambil sedikit untuk penanda lah ya. 5 lot kah ya, 5 lot untuk simpanan ya. Bagi yang belum punya, ambillah boleh 5 lot untuk simpanan ya. Siapa tahunya ngegas. Karena kita nggak tahu sentimen dunia ini seperti apa. Besok besok mulai lagi ya, kalau nggak salah beritanya IHSG Cina mulai aktif kembali ya, seperti itu. Lanjut saham Papa PP yang lain ya, kita coba di cuan ya, cuan gimana cuan? Kita cek cuan, cuan ya, Petrindo Jaya ya. Sama ya, di bawah turun juga ya, arah tekanan jualnya cukup tinggi, masih mengarah ke bawah ya, belum ada pembalikan arah apalagi menuju hijau ya. Kita tuh tunggu sebenarnya posisi nolnya ya, tekanan jual dengan belinya seimbang dulu, arah tekanan beli kuat gitu ya. Benarnya itu yang kita harapkan. Tetapi untuk harga best price-nya sudah jebol jauh ya. Di cuan jebol jauh ya. Sebenarnya kita berharap harga terbaiknya di 8.500 sudah jebol ya. Kemudian dia juga jebol di 7.400, maka selanjutnya kalaupun masih turun ya, maka ini penahannya di 6.675 seperti itu ya. Jadi konsepnya Bapak Ibu wait and see ya, wait and see karena berdasarkan Fibonacci-nya bisa dibawa. Kalau malah jebol lagi 6.725-nya, maka peluang selanjutnya akan terus
jebol lagi di 6.250 seperti itu. Tapi kalau mau trading ya, kalau mau trading di cuan, tunggu tunggu dia berbalik arah. Dia harus mampu dengan volume yang cukup ya, arah indikator tekanan jualan belinya hijau atau mengarah ke atas huruf P ya. Huruf P seperti ini ya, seperti ini. Jadi ada P-nya, maka walaupun sebagai sinyal lah ya, sebagai sinyal. Jadi seperti itu huruf P-nya. Kemudian dia bisa menembus support Fibonacci ya, 7.000 7.450. Maka arah selanjutnya itu adalah 7.975. Seperti itu saja. Jadi nunggu nunggu dia menembus. Jadi ini konsep cara trading menggunakan eh, Fibonacci retracement ya, seperti itu. Nah ini kita nggak narik garis, ini diatur oleh AI langsung ya. Ini udah diatur oleh AI, jadi kita tinggal pakai memantapkan strategi. Tentu ya tidak semua juga di saham PP akan kita pantau ya. Yang menarik saya tadi satu asingnya ya. Baru BRPT yang kalaupun mau di wait and see di BRPT menarik ya, cuan ya tadi. Kita lihat asingnya. Asingnya masuk tipis ya, masuknya tipis karena asing punya barang nih ya. Asing punya barang, asing nggak akan diam nih. Ini punya barang dua kali cukup banyak, 65 miliar sama 159 miliar. Ada juga masuk cukup tinggi 56 miliar. Menarik juga ya, di cuan menarik karena asing belum distribusi ya. Karena asing masih simpan barang dalam keadaan bukan profit ya, dalam keadaan loss. Jadi asing untuk sementara masih wait and see, nunggu momentum kecap-kecapan yang bagus ya, entah kecap manis atau kecap asin, agar dia bisa naikkan ini ya, harga cuan ya, masih menunggu. Bapak Ibu yang belum punya, menurut saya berdasarkan Fibonacci, ya tunggu aja di sini ya. Mudah-mudahan ini menjadi support kuat di 6650. Kalau mau ambil, ingat kalau mau trading juga siap cut loss ya. Begitu dapat di 6650 ternyata jebol dari 6650, kita nggak ada harapan ya. Ya 1-2% cut loss dulu lah. Seperti itu strateginya. Kalau Bapak Ibu tidak setiap cut loss, ya tunggu jadinya, tunggu tunggu harga saham breakout dari Fibonacci. Berikutnya ini Fibonacci di 7.400. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss ya, nunggu nunggu harga ini pasti sampai. Karena apa? Kebanyakan dari Fibonacci ketika dia jebol maka akan sampai di Fibonacci berikutnya, seperti itu. Oke, lanjut ke saham Papa PP yang lain ya. Ada apa ya? Tivia ya. Ini saya dengar anak-anak anak usaha Tivia juga mau IPO ya. Menarik juga ya. Oke, ini garis apa ini? Ini pembahasan lama ya. Beda cerita kalau Tevia. Tevia ini disupport ya. Udah mantul ya. Sudah mantul. Ini deteksi AI-nya sudah mantul. Tertahan ya. Sudah berada di 23,6%. Memang targetnya di harga emasnya ya. Kalau ambil sekarang targetnya ini ya.
Target sementara jual separuh barang di harga 10.050. Namun Bapak Ibu, profil risiko investasinya seperti apa ya? Kalau seperti saya terus terang belum berani masuk ke sini ya. Profil risiko kita ya yang rendah saja ya, yang minim risiko ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini TPIA menarik. Sudah ada pembalikan arah. Fibonacci yang pertama sudah ditembus. Selanjutnya adalah berusaha untuk breakout di 9150. Kemana arahnya? Naik terus ya. Ini target penjualan yang banyak dilakukan, yang resisten itu di sini ya. Di harga emas ini 561 sampai 65. Ini ditandai ya. Kalau ini jebol tembus ya, selanjutnya ini target panjangnya. Kalau target kecilnya setiap tahapan harus dilewati seperti itu. Ya Bapak Ibu, kalau dia mampu breakout di sini, target besarnya ini. Dua garis yang kecil-kecil. Jadi seperti itu. Baik itu dalam posisi naik, Fibonacci, cara bacanya seperti itu. Kalau sekarang Fibonacci tipia bagus ya. Coba kita lihat asingnya gimana di tipia. Ya, bagus ya asingnya. Hari ini masuk asingnya 40 45 miliar ya. Asing pernah juga masuk 117 dan sampai saat ini asing punya barang ya seperti itu. Jadi saya berharap di saham Papa PP yang lain yang lagi downtrend seperti Brand, BRPT, harapannya sama seperti cat seperti ini ya. Jadi targetnya memang target besarnya 10.561 ya. Seperti itu. Berdasarkan AI-nya, Fibonacci retracement-nya memang sudah ditembus dan supportnya ya memang garis supportnya ini ya 8675. Namun targetnya adalah ini ya 9125. Tembus itu jebol naik ke atas, berikutnya seperti ini ya, bertahap. Harganya nanti akan dikejar di sini ya. Fibonacci emas. Namanya Fibonacci emas. Itu nilai persentase peluangnya ya 65 sampai 60% Fibonacci retracement seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang sudah naik kencang ya di saham Papa PP ya. Petrosi ya. Bagaimana Petrosi? Petrosi ya sudah ada pembalikan arah ya seperti itu. Jebol, jebol di support pertamanya 23% Fibonacci. Selanjutnya akan tunggu di sini ya. Tunggu di sini. Tapi sekali lagi Fibonacci emasnya kalau mau pungut ya di sini. Sabar saja ini Bapak Ibu ya, sabar saja. Maka akan ke sini arahnya ya. Kecuali mampu breakout. Ini kan sekarang lagi ditahan ya di Fibonacci-nya tepat. Tapi ekornya sudah masuk ya. Kalau ekor sudah masuk, biasanya akan ke sini ya. Akan ke support resisten berikutnya seperti itu. Jadi kalau Petro hati-hati ya seperti itu, apalagi profil resiko yang rendah, janganlah ya kecuali profil resikonya tinggi ya, siap kehilangan 50% ya. Jangan sampai kalau kita trading kita terjebak menjadi investor ya. Nggak ada yang ditunggu Bapak Ibu ya. Di saham Papa BP nggak ada dividen yang cukup besar ya. Apalagi fundamental. Tetapi ya secara logika pengendalinya bertanggung jawab ya. Pengendali nggak akan mau sahamnya roboh. Beda dengan eh, pengendali punya
instansi pemerintah atau instansi Pemda ya, dia nggak ada urusan sama mau sahamnya roboh, mau sahamnya naik, nggak ada keuntungan di pengendali ya. Itu bedanya ya. Karena mereka itu si pengendali hanya berharap dividen saja ya. Yang mau atur harga silahkan. Namanya juga perusahaan terbuka ya. Mau asing masuk, asing keluar pengendali nggak peduli. Tetapi beda di saham Papa PP. Pengendalinya benar-benar Papa PP. Papa PP enggak mau harga sahamnya turun ya seperti itu. Jadi walaupun ini fundamental ya menurut Bapak Ibu nggak bagi dividen, dividen kecil, pernya tinggi ya seperti itu. Tapi dilihat dari pengendali, pengendali punya kepentingan. Apa kepentingan pengendali ya? Ingin asetnya tak akan berkurang ya. Masa dalam satu masa aset berkurang sampai 50 triliun ya. Jadi seperti itu. Mereka juga punya kepentingan menjaga aset. Nah, seperti itu logikanya. Makanya kalau untuk trading yang memang cocoknya adalah di saham-saham yang pengendalinya bertanggung jawab ya, seperti itu. Itu logikanya. Bagaimana Petro asing keadaan asing? Ini arahnya gimana Bapak Ibu? Arahnya di sini ya. 12.025 sampai ini. Apalagi ini eh, Oktober November ya. Nunggu November awal ya bottomnya ya seperti itu baru ada pembalikan arah. Itu berdasarkan siklusnya ya. Jadi lebih baik kita amankan duit kita ya, sayang ya, daripada kita kena psikologi ya. Seperti itu, psikologi ini mengganggu pikiran, makan nggak nyenyak, misalnya makan nggak nyenyak, makan jadi nggak enak ya, tidur jadi nggak nyenyak. Mana lagi arah tekanan jualnya memang arah bawah, belum ada pembalikan arah ya, semoga secepatnya aja ya pulih untuk saham-saham Indonesia. Seperti itu. Oke, sampai Bapak BP sudah tuntas. Kita masuk ke saham bonusnya ya. Tadi malam juga sudah kita lihat ya. Semoga saja saham yang kita lihat ini di UNPR ya. Tadi malam yang pertama UNPR langsung karena disupport ya. Kalau saham PPP yang disupport itu cuan ya kalau nggak salah ya. Seperti itu ya. Nanti bisa diulangi aja ya. Ini ya Bapak Ibu karena apa di retracement-nya ya Fibonacci retracement sudah balik ke 0% ya. Artinya apa? Dalam arah naik ya. Jadi Bapak Ibu yang ambil tadi ya, selamat dapat 4%. Kemana arahnya? Masih belum aman ya. Bapak Ibu masih belum aman. Dari mana tahunya? Ini rentangnya cukup jauh ya. Aman itu jika dia jebol support 2440. Ya seperti ini ya. Ini naik sideways dia. Karena apa? Belum menunjukkan tanda-tanda breakout Fibonacci. Fibonacci amannya di 2440 maka lanjut ya seperti itu. Selagi belum dilewati sideways ya. Ini bisa bisa cuan bungkus saja ya seperti itu. Besok kalau ada kenaikan ya udah langsung aja dibungkus dulu Bapak Ibu sampai kita menunggu eh jebol support Fibonacci-nya 2440. Memang buy on support itu ya, apalagi support di nol, resikonya kecil ya, tapi siap cut loss juga ya. Andai kata ini lewat dari 2140 di cut loss dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau trading itu berisiko harus siap cut loss. Tapi kalau misal ini jalan ya arahnya 2440 pemberhentian pertama mampu menembus 2440 arah berikutnya di sini ya 2620 seperti itu.
Oke, Bapak Ibu, boleh tunggu pembalikan arah. Biasanya besok ini masih trennya naik, tapi habis itu kempes, kempes sedikit ya. Itu prediksi saya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kalau dia langsung kempes ya ditunggu lagi aja di supportnya ya, di garis nolnya ya, seperti itu di 2130 Fibonacci retracement-nya. Oke, berikutnya saham menarik yang saya pantau itu ada BBTN ya. Coba kita lihat BBTN ada pantulan ya. Fibonacci pantulan di 50%-nya mantul ya. Tetapi ya Bapak Ibu, ekornya jebol ya. Ekornya jebol ini takutnya ya wait and see aja lah ya. Wait and see aja ya musim sekarang takutnya ya kena profit taking kalau kita ikut-ikutan masuk ya. Ya dugaan saya kalau sudah jebol ya ke harga emasnya dari Fibonacci itu tetap tercapai ya seperti itu. Oke, berikutnya coba kita lihat ya asing. Tadi asingnya dari BRP apa ya? UNPR ya. Asingnya bagaimana asingnya? Kalau asing masuk aman ya, asingnya masuk cukup gede ya, aman ya. Kalau asing masuk cukup gede, menurut saya BRPT aman ya. Seperti itu. Targetnya mana? Saya ulangi lagi aja ya. Targetnya maka Fibonacci di atasnya. Walaupun nanti dia akan jemput penumpang dulu ya Bapak Ibu. Ini pernah saya amati di saham yang lain. Asing masuk, volume agak tinggi, naiknya 5%-an, besoknya jemput penumpang lagi. Takutnya ada penumpang yang belum naik, ya seperti itu. Itu aja. Tapi siap menjadi batas eh, stop loss-nya menjadi jauh. Tapi kalau jalan kita balik dulu ke UNPR ya, karena asing masuk ya. Asingnya masuk. Ya kalau jalan kita dapat 2440. Kalau kita ambil sekarang stop loss-nya di 2140 seperti itu saja. Kalau dia jalan ini akan dilewati ini. Apalagi asing sudah mulai masuk ya seperti itu. Oke, yang buat profil risikonya sedang boleh ya. Ini di UNPR saja ya seperti itu. Kemenangan bandingnya 2 banding 1 lah ya kalau jalan maka kita 2 kali lipatnya dibanding kalau kita cut loss ya seperti itu. Namun kalau untuk cut loss rasanya sulit juga karena ini udah support kuatnya di zona ini ya 1100 1200 ini 2100 2200 ini memang support kuatnya ya seperti itu. Oke, tadi kita lihat ke BBTN ya. Kita coba asingnya bagaimana? Sudah jualan atau sudah akumulasi? Akumulasinya kecil ya. Akumulasinya kecil, hati-hati dulu aja ya. Bisa jadi ya, ini adalah momentum asing mau jualan lagi. Jadi diangkatnya sedikit ya, besok disiram ya seperti itu. Hati-hati. Karena apa? Ekor dari BBTN sudah jebol di ekornya sudah jebol ya dari Fibonacci maka arahnya bawah ya seperti itu. Ini hanya pantulan ya, pantulan saja ya seperti itu. Ini kalau nggak salah ya, tapi kebanyakan seperti itu. Oke, berikutnya coba kita lihat saham menarik lainnya ada BRIS ya. Ini kalau naik kencang ini ya. Kita coba saja lihat dulu
Fibonacci retracement-nya. Ekornya juga jebol ya, ekornya sudah jebol Fibonacci. Maka arah selanjutnya adalah 2720 wait and see saja ya Bapak Ibu musim sekarang ya. Oktober itu masih di bottom ya. Seperti itu puncak bottomnya belum tahu ini ya, seperti itu. Coba kita lihat asingnya seperti apa. Breeze ini. Ini saham kesayangan asing ya. Breeze. Asingnya jualan tipis, tetapi Bapak Ibu jangan salah. Asing masih simpan barang yang cukup banyak ya. Di harga ya rata-rata 2896 ya. Ini ini bisa jadi kalau mantul ya bisa jadi kuat pantulan ini disclaimer ya untuk Breeze karena apa? Asingnya keluarnya baru dikit, nggak sebanding ya paling hanya 1 hari perdagangan ini ya 100 ya ini keluar 35 2 kali kemudian 10 ya sepertinya asingnya nggak akan mau rugi ya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu menurut saya di Breeze saya saham kesukaan asing ya. Semoga saja ya mana pantulan ini menjadi pantulan yang bagus. Kapan nih Bapak Ibu mau masuk? Ya sama ya strategi masuk itu sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mau masuk boleh di sini ya. Boleh saja masuk di sini ya. eh Pasang stop lossnya di 2870. Kalau masuk 2900 ada 30 poin ya. Tapi kalau duitnya besar 30 poin ini juga besar ya Bapak Ibu. Untuk itu perlu direncanakan profil resikonya seperti apa. Kalau jalan kemana arahnya? 3050 ya. Tembus 3050 kemana arahnya ke posisi nolnya ya seperti itu ya oke untuk di breeze. Oke selanjutnya penutup kita masuk aja ke BBCA yang hari ini kalau nggak salah di bawah turun ya bagaimana Fibonacci-nya ya jebol ya memang kalau sudah jebol walaupun naik ada akumulasi arah selanjutnya adalah 10 100 ya Bapak Ibu. Untuk itu wait and see. Kecuali breakout ya. Breakout lagi ya. Kalau mau ambil sekarang ya. Mau ambil sekarang. Ya support Fibonacci resistannya. Di supportnya ini ya. Jebol 10125. Bapak Ibu harus lepas barang ya. Kalau mau ambil sekarang strateginya harus siap seperti itu. Namun ya secara logika. Saham ini saham swasta. Kinerjanya selalu baik ya. Ada kepentingan pihak swasta nggak mau asetnya turun, malah maunya asetnya naik. Jadi seperti itu. Tetapi berdasarkan teknikal memang Fibonacci-nya jebol. Kalau jebol memang arahnya ini. Jadi Bapak Ibu wait and see, tunggu aja pasang antrian di sini 10125 kalau jebol sedikit saja cut loss-nya kalau mau trading ya. Kalau mau investing ambil tutup mata hapus sudah aplikasinya brokernya biarkan saja karena apa? Secara logika pengendalinya punya kepentingan untuk menjaga asetnya agar terus bertumbuh. Itu logika. Beda saham-saham yang pengendalinya adalah pemerintah, negara, Pemda. Itu beda cerita. Dia nggak mau tahu harga saham mau dibawa turun, mau dibawa naik juga ayo. Yang penting bagi mereka adalah dividen. Dividen ini digunakan untuk negara ya untuk
mengembangkan, menambah pemasukan pembiayaan negara yang Pemda seperti BJTM, BJBR, atau saham-saham Pemda lainnya. Mau sahamnya turun nggak ada urusan ya. Mereka yang diharapkan adalah dividen. Kalau swasta, pengendalinya ada kepentingan. Sekali lagi logikanya seperti itu. Itu alasan kenapa saham-saham plat merah jarang itu ya bertahan. Kalau sudah naik, tidak selamanya naik terus. Tapi ada posisinya bakal turun-turunnya dalam. Itu secara logika memang pengendali tidak ada kepentingan. Beda cerita dengan yang punya kepentingan. Bapak Ibu bisa lihat siapa pengendalinya. Oke, bagaimana asingnya ya? BBCA asingnya seperti apa? Masih punya barang? Asing jualannya, biarkan aja take profit. Nanti juga dia lagi yang ngambil. Ya, seperti itu. Karena apa? Pengendalinya bertanggung jawab. Modal pengendali juga tinggi ya. Nggak mau asetnya. Malah mereka secepatnya harga ini menyentuh 25.000 agar stok split lagi. Itu ya. Jadi aman lah ya kalau BBCA. Ya kalau mau aman lagi ya, bagaimana strategi itu penting. Antrinya disupport 10.125. Ya seperti itu saja. Masuk dulu dikit. Jebol support nggak masalah. Tungguin lagi di 9875. Itu kalau dikasih ya. Sekarang pengendali maukah kehilangan asetnya? Nggak mau. Ya. Beda cerita dengan saham-saham pemerintah. Jadi seperti itu secara logika. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa di rumah lihat-lihat aja Fibonacci otomatis ya. Ambil aja di TradingView seperti itu untuk melihat saham-saham. Karena apa? Target itu penting ya. Strateginya seperti apa? Misal BBCA Bapak Ibu tunggu di sini dapat barang. Jebol. Tunggu lagi untuk average down di sini lagi. Jangan buru-buru average down seperti itu. Atau malah ini breakout dari 10.425 Fibonacci 23%, maka arahnya balik lagi ke 9 ke 10.950 seperti itu. Oke, ini logika-logika dari saham yang tentunya disclaimer, setiap keputusan investasi pasti mengandung risiko. Yang diuji di sini adalah psikologi kita. Jadi Bapak Ibu yang punya mindset dividend investing sebenarnya tenang ya. Apalagi saham Bapak Ibu berkinerja bagus. Peter Lynch pernah bilang ya, dalam bahasa Inggrisnya saya tidak tahu, dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan, jika perusahaan berkinerja bagus dan sahamnya itu di bawah turun, tenang saja karena suatu saat akan dibawa ke all-time high-nya lagi. Ya, misal ini all-time high-nya, saham turun, kinerja masih bagus, ya tenang, akan kembali ke all-time high-nya lagi, bahkan melebihi, akan mendapatkan all-time high yang terbaru. Itu aja kuncinya kalau dividend investing. Kecuali perusahaannya mulai mengalami penurunan ya. Ya faktor penurunan jangan sampai faktor eksternal nggak apa-apa ya. Jangan sampai penurunan dari faktor internal ya, eksternal misalnya eh, pengaruh dolar itu eksternal ya. Apalagi ya, COVID ya. Tapi secara kinerja internalnya masih solid, bagus, bisa menekan pengeluaran, ya itu yang harus dipertahankan dari saham-sahamnya ya. Jangka panjang perlu ya, Bapak Ibu, jangka panjang perlu. Yang berikutnya adalah untuk investasinya benar-benar uang dingin ya.
Uang dingin, uang bukan untuk dapur ya. Karena apa? Setiap keputusan investasi mengandung risiko. Walaupun saham ini terbaik ya, karena uang ini kita masukkan, uang ini untuk keperluan dapur, suatu saat di bawah turun, ya apa boleh buat? Kita cut loss jadinya karena uangnya diperlukan untuk dapur ya, seperti itu. Oke, demikian untuk pembahasan saham-saham Papa PP dan saham-saham menarik lainnya, serta logika-logika dari pengendali. Satu yang perlu diingat, pengendali yang bertanggung jawab adalah pengendali yang tidak ingin asetnya berkurang ya, seperti itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum ya. Selamat malam. See you next to next ya.